Visi dan misi Anda menyebutkan Kabupaten Nias bergerak meninggalkan status daerah tertinggal. Faktanya, Kabupaten Nias masih menjadi salah satu dari 4 daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Apa dan bagaimana strategi dan langkah konkret Anda supaya Kabupaten Nias meninggalkan status daerah tertinggal, khususnya dalam aspek perekonomian masyarakat? Saya persilakan nomor urut 1 menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Mudah-mudahan panelisnya punya data sebelum membuat pertanyaan. Karena sebenarnya ketertinggalan itu ada indeks komposit kabupaten yang harus diukur. Ya, ada 22 indikator dan kita miss di 3 indikator. Yaitu pertama adalah jumlah dokter dengan jumlah penduduk, kemudian rasio dokter dengan penduduk, kemudian jumlah pertokoan di setiap desa, dan yang ketiga adalah daerah rawan bencana. Daerah rawan bencana itu udah fakta. Tapi dokter bisa kita intervensi. Tahun ini kita menerima jumlah 20 dokter formasi baru. Kemudian satu toko satu desa. Bagaimana dengan desa yang penduduknya hanya 25 kakak, salah satu di Kecamatan Botomuzei? Tentu ini juga perlu dikomunikasikan, dan saya sudah komunikasikan ke Kemenko PMK terkait penilaian ini. Kalau dari sisi ekonomi masyarakat, pertumbuhan ekonomi kita bagus, Pak. Sekarang pendapatan per kapita kita sudah di 30 juta per kapita, dan ini adalah kedua terbesar di Kepulauan Nias di bawah Gunung Sitoli yang 40 juta. Selatan, barat, dan utara jauh di bawah. Nah, ini artinya ada keberhasilan dalam menuju ketertinggalan ini, dan ini bisa kita dengan infrastruktur yang semakin bagus berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tadinya pisang yang nggak bisa dijual, durian yang nggak bisa dijual, bisa jadi sumber pendapatan masyarakat setelah desa-desa tersebut diakses oleh roda 4. Jadi apa yang saya sampaikan, saya optimis karena indeks komposit kita saat ini sudah di 59, Pak. 60 adalah threshold untuk lepas dari daerah tertinggal. Maka kenaikan yang 3 tahun terakhir itu sangat besar, Pak. Hampir. Waktu Anda habis, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Mohon tenang, hadirin mohon tenang. Saya tidak akan melanjutkan debat ini kalau Bapak Ibu tidak tenang. Kita berikan kesempatan kepada paslon untuk menjawab. Kepada paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Tentang apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 tentang daerah tertinggal di Kabupaten Nias, masih ada 3T di Kabupaten Nias. Tetapi untuk menuntaskan itu daerah tertinggal itu adalah kita harus berupaya sebagai pemerintah daerah ke depan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Nias supaya ada pemerataan pembangunan ke depan, sehingga daerah-daerah tertinggal tersebut bisa kita setarakan dengan daerah-daerah lain, sehingga pada saatnya nanti setelah ada pemerataan pembangunan, sehingga mereka itu bebas dari ketertinggalan desa atau daerah tersendiri. Dan kemudian yang perlu kami sampaikan di daerah tertinggal tersebut. Waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih. Baik. Saya persilakan untuk nomor urut 1 merespon kembali tanggapan dari nomor urut 2. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Justru yang telah kita lakukan ini adalah pemerataan. Maka dalam 3 tahun terakhir 5 desa terisolir yang tidak dilalui roda 4 sudah kita lakukan, yang mana 10 tahun sebelumnya itu tidak dilakukan, dan beban kita masih ada 19 desa lagi. Ini yang harus kita selesaikan. 19 desa lagi ini harus kita selesaikan. Dan jujur, kemampuan anggaran kita paling maksimal 2 desa kita entaskan desa terisolir ini dalam setahun. Tentu disinilah upaya ekstra pemerintah melakukan proposal, melakukan usulan kepada pemerintah pusat yang sesuai tema pembangunan setiap tahun, supaya juga kepada provinsi supaya ini akan terbantu, dan itu telah kita lakukan. Maka kita dapat impres jalan daerah. Jadi
Itulah upaya-upaya yang telah kita lakukan, dan DAK pembangunan jalan kita dari tahun ke tahun lumayan bagus naiknya. Yang penting adalah kita hitung apa persoalan, kenapa itu harus kita intervensi, karena kita mau mengadministrasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pemerataan bukan berarti bagi rata hari ini, tidak, tapi desa-desa yang paling parah ini harus kita tangani, termasuk mereka yang belum dialiri listrik, yang belum dilalui roda 4, yang sekolahnya masih susah. Ini yang harus kita bantu. Terima kasih.